Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi berjumpa dengan saya, anggota Satuan Sabara Polres Banjar. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan coba memberikan informasi kepada teman-teman masyarakat ataupun yang berkepentingan dalam masalah pembuatan SIM mengenai tata cara, syarat, biaya yang diberlakukan pada tahun 2001. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya karena ikut menemani saya dalam menjalankan dinas PAM di salah satu kantor instansi pemerintah, yaitu kantor KPU. Untuk mengisi waktu luang, ya nggak ada salahnya lah saya berbagi informasi seputar syarat dan biaya dalam pembuatan SIM baru yang akan diberlakukan oleh Satuan Korlantas Polri pada tahun 2001. Cara pembuatan SIM baru pada tahun 2001 dari biaya, syarat, hingga biaya yang dikenakan atau biaya PNBP yang ditarifkan oleh pemerintah dalam pembuatan SIM baru. Bagi Anda yang akan membuat SIM atau surat izin mengemudi, sudah sepatutnya Anda perlu tahu hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembuatan SIM. Maaf ada gangguan ya, TV-nya nih, kalian jika main TV aja di pos ya, kita matikan dulu. Cuaca saat ini lagi hujan ya, jadi mungkin dengan HP, dengan handset yang pas-pasan, jadi mungkin agak kurang jelas. Oke, ya sudah sepatutnya bagi kita, bagi masyarakat, bagi para pemuda ataupun yang dewasa atau baru remaja yang sudah mencukup umur untuk membuat SIM, agar memiliki SIM nantinya supaya tidak dianukan atau melanggar peraturan perundangan karena tidak membawa SIM atau bisa dilakukan hilang oleh Polri. Sudah sepatutnya Anda mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembuatan SIM. Dengan memiliki SIM, artinya Anda terbukti sudah melakukan registrasi dan identifikasi serta sudah dinyatakan lulus mengetahui syarat-prasyarat dan sudah memenuhi standar operasional dalam berkendaraan, dari mulai mental, jasmani dan rohani, pengetahuan tentang seputaran perundang-undangan lalu lintas, dan kemahiran dalam mengendarai kendaraan bermotor. Dan bagi adik-adik saya, remaja-remaja yang masih sekolah ataupun sudah lulus sekolah, yang belum tahu bahwa SIM itu ternyata ada berbagai golongan. Ada SIM A, ada SIM B, ada SIM C, dan ada juga SIM D. Nah, mungkin banyak yang nggak tahu kalau SIM A, SIM B,
SIM C mungkin sudah familiar. Ada juga SIM D. SIM A pun ada beberapa kategori. SIM B juga demikian, ada beberapa kategori. SIM C juga ada beberapa kategori. SIM D mungkin ada satu kategori, yaitu karena SIM D itu diberlakukan untuk pengguna jalan atau warga yang dalam keadaan disabilitas. Golongan SIM A digunakan untuk kendaraan bermotor roda 4 dengan berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 kg. Kemudian untuk SIM A khusus itu diberlakukan untuk kendaraan bermotor roda 3 dengan karoseri. Karoseri itu bentuk bodi ya. Karoseri mobil Kajen 6 yang digunakan untuk angkutan orang ataupun barang, bukan sepeda motor dengan kereta samping. Jadi beda. Kendaraan bermotor roda 3 yang dimaksud mobil roda 3 itu bukan yang sepeda motor seperti yang angkut sampah yang ada rodanya 3, itu bukan. Lalu kita akan masuk ke golongan SIM B1. Untuk SIM B1 ini diberlakukan untuk kendaraan bermotor dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 1.000 kg. Golongan SIM 2 itu untuk kendaraan bermotor yang menggunakan kereta tempelan, artinya kalau di Jawa namanya itu tergandeng lah ya, tergandeng, atau yang ada gandengannya di belakang, yang ada juga muatan di belakangnya lebih dari 1.000 kg. SIM C itu SIM C ini untuk dimaksudkan adalah untuk kendaraan bermotor roda 2 yang dirancang dengan kecepatan lebih dari 40 km per jam. Nah, SIM D ini banyak yang tidak tahu ya, atau mungkin banyak karena jarang orang yang mengurus SIM D. SIM D ini ditujukan khusus bagi pengemudi yang menyandang disabilitas atau yang memerlukan kebutuhan khusus. Bagaimana persyaratan permohonan SIM? Untuk mengajukan, untuk memohon atau membuat SIM itu kita harus sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Apa itu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon SIM? 1. Permohonan tertulis, yaitu mengisi formulir permohonan secara tertulis, yang formulir permohonannya sudah disiapkan di Satlantas Polres setempat di mana Anda yang ingin membuat, dan juga telah disediakan di online di situs www.korlantas.go.id. Syarat yang kedua, harus bisa membaca dan menulis. Wajib harus bisa membaca dan menulis, karena kan nggak mungkin bisa ngisi formulir ataupun untuk menjawab pertanyaan, itu harus bisa baca. Yang ketiga, syaratnya harus paling tidak memiliki pengetahuan peraturan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan juga bisa atau menguasai teknik dasar dalam mengendarai kendaraan bermotor. Nah, yang paling penting harus mahir. Bagaimana cara belok kiri, bagaimana cara belok kanan, mundur, melihat spion. Syarat yang keempat, batas usia. Harus sudah masuki batas usia. Pada tahun 2001 ini ditetapkan bahwa batas usia yang diberlakukan untuk golongan SIM C itu adalah 16 tahun. Jadi untuk ini peluang ya untuk anak-anak SMA yang sudah
mencapai usia 16 tahun bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIM C. Kemudian untuk golongan SIM A itu minimal 17 tahun. Sedangkan untuk golongan SIM B, baik itu B1, baik itu B2, itu 20 tahun. Syarat yang kelima, terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Harus terampil, harus menguasai, jadi harus perlu latihan. Nah, kenapa diperlukan ini? Untuk supaya tidak terjadi kendala atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di jalan lalu lintas. Juga kalau kita mahir, supaya kita lulus dalam ujian praktek. Syarat yang keenam, kita harus sehat jasmani dan rohani. Syarat yang ketujuh, kita harus lulus ujian baik itu ujian teori maupun ujian praktek. Dan tambahan ya, untuk syarat kesehatan selain jasmani dan rohani itu sekarang diberlakukan adalah harus lulus psikologi atau mental atau kejiwaan, karena kalau kita kejiwaan terganggu itu akan sangat mengganggu bagi pengguna jalan yang lain. Pemohon SIM itu harus melampirkan KTP atau kepanjangannya kartu tanda penduduk lah ya, tapi yang asli. Jadi kita pertama datang itu harus menunjukkan kartu yang asli, yang sah. Yang sekarang ada elektronik KTP atau eKTP. Kemudian juga kita bawakan fotokopinya, fotokopi KTP. Tahapan pembuatan SIM baru. Nah, bagaimana tahapannya? Jadi tahapan pembuatan SIM baru yang diberlakukan Korlantas maupun Satlantas di Polres-Polres tempat itu ada dibagi dalam 5 tahap. Tahap pertama, pemohon SIM harus melakukan melakukan pembayaran biaya yang sudah ditetapkan atau dari instansi. Dalam hal ini adalah instansi terkait ya, dari pemerintah lah, pemerintah daerah, karena lain daerah itu lain, beda-beda ya. Yang biasa dimaksud dengan PNBP lah, pendapatan negara bukan pajak. Dan pembayaran PNBP SIM yang telah ditetapkan itu bisa dilakukan melalui ATM ini atau teller bank. Teller bank ini maksudnya kita di bank langsung, bank yang sudah ada kerjasama dengan Satlantas Polres tempat, ataupun bisa dilakukan di Satlantas kepada petugas bank yang sudah ada kerjasama dengan Satuan Lalu Lintas di Polres tempat. Tahap kedua, pemohon SIM harus melakukan registrasi pendaftaran dengan mengisi formulir, agak pelo ya, formulir bekas formulir pendaftaran, terus menyerahkan juga rumusan sidik jari yang telah disahkan atau direkomendasikan oleh Satuan Satreskrim Identifikasi Polres setempat di mana kita akan mengajukan permohonan SIM, dan juga melampirkan foto. Tahap ketiga ini pemohon akan melakukan ujian teori, yaitu teori. Pemohon akan diberi ujian teori. Ujian teori itu apa sih? Kadang-kadang ujian teori, ujian teori itu bukan ngomong. Ujian teori di dalam hal ini, dalam pembuatan SIM ini adalah ujian tertulis dengan teori mengenai peraturan perundang-undangan,
yang ditulis dalam suatu soal yang meliputi ketentuan perundang-undangan, meliputi teknik keterampilan berlalu lintas, terus pengetahuan kita tentang rambu-rambu lalu lintas dan lain sebagainya. Kemudian ketika tahap ketiga ini, apabila kita tidak dinyatakan lulus dalam tahap ketiga ini, maka kita pemohon dapat mengikuti ujian ulang setelah 7 hari. Jadi dari pihak kepolisian ini memberi waktu minimal 7 hari untuk belajar kembali soal-soal mengenai peraturan perundangan, teori, rambu-rambu, keterampilan, supaya bisa lulus. Kemudian setelah lulus kita akan melanjutkan kepada tahap berikutnya, yaitu tahap 4. Tahap 4 ini adalah tahap ujian praktek. Ujian praktek ini adalah ujian seperti ujian nyata lah. Misalnya kita mau bikin SIM C, berarti kita ujian prakteknya adalah mengendarai sepeda motor. Apabila kita SIM A, berarti kita mengendarai mobil dan seterusnya. Apabila pada ujian praktek ini kita dinyatakan tidak lulus, kita bisa mengikuti ujian ulang selama 30 hari. Bukan selama itu terus kita tiap hari harus itu, enggak. Artinya kita diberi kesempatan untuk belajar kembali, latihan kembali agar mahir dalam mengemudi selama 30 hari. Kemudian kita akan langsung melanjutkan kepada SIM tersebut. Apabila dalam waktu 30 hari ditambah 7 hari itu kita tidak melanjutkan mengikuti ujian SIM praktek, berarti kita dinyatakan batal dalam mengajukan permohonan. Kemudian kalau setelah dinyatakan batal, berarti ketika kita akan mengajukan permohonan pendaftaran SIM baru lagi, kita harus mengikuti dari awal, mengikuti dari pendaftaran awal, mengikuti registrasi, permohonan, sidik jari, ujian teori, dan lain-lain. Kemudian setelah itu, setelah ternyata kita lulus nanti pada ujian SIM praktek pada tahap 4, kita akan memasuki kepada tahap kelima. Tahap 5 ini apa? Tahap 5 ini adalah tahap terakhir, tahap yang paling ditunggu-tunggu, karena tahap 5 ini adalah cuma tahap foto. Jadi kita akan difoto dan diminta tanda tangan yang akan dicetak pada kartu SIM. Berapa biayanya? Jadi biaya SIM ini ada berapa tingkatan, jadi beda-beda. Biaya SIM baru perpanjangan itu beda-beda, dan antara SIM A, SIM B, SIM C, SIM D itu dikenakan tarif yang berbeda-beda, tarif PNBP yang berbeda-beda. Pada SIM A itu untuk SIM baru di biaya PNBP yang harus kita store di bank itu 120.000, dan perpanjangannya, kalau kita mengajukan perpanjangan, ketika kita sudah memiliki SIM A, kita akan mengajukan perpanjangan, itu dikenakan tarif 80.000. Pada SIM B sama, pada SIM B1 itu sama. Jadi kalau kita mengajukan baru itu PNBP, biaya PNBP itu 120.000, dan perpanjangannya pun 80.000. Demikian juga SIM B2. Jadi untuk pembuatan SIM B2 baru itu biaya PNBP yang ditetapkan pemerintah itu 120.000, dan perpanjangannya juga 80.000. Namun di sini juga selain itu juga dikenakan biaya pendaftaran, pokok pendaftaran kesehatan. Biasanya kesehatan itu masing-masing ada PNBP-nya juga ya, biaya kesehatan itu ya. Biaya kesehatan biasanya kalau kita kita melakukan uji kesehatan jasmani di Polres setempat itu biasanya 50.000. Demikian juga
lulus untuk ujian psikologi, itu 50.000. Tapi ini bukan acuan karena tiap daerah itu punya hak prerogatif masing-masing untuk menentukan berapa besar PNBP-nya. Itu didasarkan atas daerah masing-masing, pendapatan daerah masing-masing, dan daya beli atau daya ekonomi dari masyarakatnya. Kemudian pada SIM C, biaya yang dikenakan pada SIM C baru itu PNBP-nya sebesar 100.000 dan perpanjangannya sebesar 75.000. Untuk SIM D itu biaya yang dikenakannya sebesar 50.000 dan perpanjangannya itu sebesar 30.000. Dan juga ada SIM internasional. SIM internasional baru itu biaya PNBP yang ditetapkan itu adalah 250.000. Perpanjangan SIM internasional itu 225.000. Ada juga SIM internasional, artinya kalau kita punya SIM internasional ketika kita pergi keluar daerah atau keluar negara itu berlaku. Jadi ini adalah patokan biaya yang tetap. Artinya misalnya ini nanti ada biaya-biaya lagi tambahan, yaitu tergantung kebijakan yang telah ditetapkan oleh instansi masing-masing. Oh ya, semoga informasi ini bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih mau menemani saya pada malam hari ini menjalankan tugas saya melakukan pengamanan di pos PAM kantor KPU Kabupaten Banjar di Lekum Polres Banjar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.